Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan membahas mengenai Sustainable Development Goals yang dimana kita memilih Quality Education, yaitu kualitas pendidikan. Kami akan membahas mengenai poin penting kualitas pendidikan di Indonesia, terutama karakteristik pendidikan di Indonesia sendiri. Sebelum kami memasuki poin pembahasan, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya. Yang pertama ada Alvaren, yang kedua Dani Sastra, itu saya sendiri, dan yang ketiga ada Hemastika Audiratri, yang keempat ada Iqbal Lutfiansyah, dan yang terakhir ada Muhammad Yanfa Syaidan. Oke, langsung aja kita ke poin pembahasan. Waktu saya persilahkan oleh Alvaren. Baik, terima kasih Mbak Yani. Mohon maaf, itu slide-nya belum kepindah ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang prolog kualitas pendidikan di Indonesia. Baik, poin nomor 1 adalah hak atas pendidikan bagi semua masyarakat dunia. Hak atas pendidikan telah diakui dalam berbagai dokumen hukum internasional dan regional, termasuk perjanjian, yaitu sebagai konvensi, kovenan, piagam, dan lain-lain, serta instrumen hukum seperti pernyataan umum, saran untuk deklarasi, dan kerangka kerja yang tercantum dalam hukum internasional pada tahun 2018. Poin nomor 2 yaitu PPB telah menetapkan pendidikan berkualitas sebagai tujuan pembangunan jangka panjang. Pendidikan berkualitas adalah salah satu bagian SDG dengan tujuan agar semua negara mencapainya pada tahun 2030. Meskipun SDG dikembangkan secara kolaboratif di tingkat dunia, SDG dapat disesuaikan dengan konteks dan kondisi negara dalam beberapa cara. Poin nomor 3, kualitas pendidikan di Indonesia itu seperti apa? Menurut survei Political and Economic Risk Consultant atau PRC, kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-11 dari 11 negara di Asia Tenggara, yang dimana posisi tersebut berada paling dasar pada sekumpulan 11 negara tersebut dalam bidang kualitas pendidikan. Posisi itu berada di bawah Vietnam, yang menempati peringkat ke-10. Kualitas pendidikan di Indonesia pada saat ini sangat memprihatinkan. Ini dibuktikan dengan adanya data dari UNESCO tahun 2000 tentang peringkat indeks pengembangan manusia atau Human Development Index, yaitu komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kepala yang menunjukkan bahwa indeks pengembangan manusia Indonesia makin menurun. Kualitas pendidikan di Indonesia memiliki indikator dalam perspektif isu hubungan internasional, yaitu memperoleh perhatian sebagian besar pemerintah yang lebih memperhatikan kebijakan yang ada. Isu ini mendapat liputan di beberapa bagian negara, khususnya Asia Tenggara. Atas situasi atau kondisi belajar di Indonesia makin parah setelah pandemi COVID-19 melanda. Dan tujuan penelitian dari PowerPoint ini adalah untuk mengetahui pendidikan di Indonesia dan bagaimana masyarakat internasional menyikapi isu dispartis pendidikan Indonesia saat ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak Yani. Oke, baik. Terima kasih Alvaren atas pembahasannya. Kemudian poin selanjutnya saya serahkan kepada teman saya, Hemastika Audi. Waktu dipersilakan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan poin tentang fakta kualitas pendidikan di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, tanggal 2 Mei merupakan Hari Pendidikan Nasional. Diperingatinya Hari Pendidikan ini diharapkan pendidikan di Indonesia bisa menjadi lebih baik. Diharapkan juga memiliki kurikulum yang lebih bagus dari sebelumnya untuk menciptakan generasi penerus yang pintar. Namun, fakta membuktikan bahwa pendidikan di Indonesia belum bisa membuat bangsa ini menjadi bangsa yang memiliki karakter yang kuat untuk mendidik anak-anak penerus bangsa. Kurangnya kualitas pendidikan yang merata ke seluruh pelosok tanah air membuat kualitas anak didik kurang maksimal dalam menyerap ilmu yang diperoleh. Sejak pertengahan tahun 2000, Indonesia telah menerapkan berbagai reformasi pendidikan, termasuk desentralisasi sebagai sistem sekolah
peningkatan standar pelatihan guru, dan peningkatan yang cukup besar dalam belanja pendidikan atau sebagai bagian anggaran dari nasional. Namun, belanja pendidikan nasional publik sebagai presentasi dari PBB telah mengalami stagnasi selama dekade terakhir dan tetap jauh di bawah tingkat yang direkomendasikan untuk negara berkembang. Pada 3,6% dari PBD pada tahun 2015, upaya yang lebih substansial akan diperlukan untuk mengatasi kelemahan struktural dalam sistem Indonesia dan membawanya ke standar negara-negara berkembang cepat lainnya di kawasan ASEAN yang dinamis. Slide selanjutnya. Seperti yang kita bisa lihat dari data di PPT, sistem penyelenggaraan pendidikan di Indonesia tak hanya diselenggarakan oleh pemerintah, namun juga oleh masyarakat atau biasa kita sebut dengan swasta. Dalam periode 2018-2019, peran swasta mulai tampak dalam tingkat SMA dan SMK. Sekolah dasar masih didominasi dengan sekolah negeri, sebaliknya SMA dan SMK telah banyak diselenggarakan oleh pihak swasta. Kemudian sekolah negeri maupun sekolah swasta memiliki karakteristik mereka sendiri, sehingga dengan karakteristik masing-masing akan menampilkan perbedaan antara satu dengan yang lain. Jika kita berpikir secara bijak, baik itu sekolah negeri maupun sekolah swasta memiliki tujuan yang sama seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang tahun 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara dan karakteristik masing-masing. Kemudian, sekolah negeri dan sekolah swasta tentu telah berupaya untuk mencapai tujuan tersebut. Sekolah negeri memakai metode pembelajaran yang sangat statis, tidak seperti sekolah swasta yang biasanya memakai pola mengajar secara dinamis. Materi yang diberikan oleh guru di sekolah negeri cenderung disampaikan dalam format satu arah atau seperti ceramah kepada murid-murid dan tidak ada timbal balik yang terjadi antara murid dan guru. Sedangkan di sekolah swasta, cara penyampaian materinya dalam pembelajaran biasanya disampaikan dalam bentuk diskusi antara guru dengan murid. Namun, terlepas dari usaha tersebut, keberhasilan yang diperoleh oleh proses pembelajaran mengajar yang tidak lepas dari berbagai faktor antara lain, faktor guru yang mengajar, siswa yang belajar, metode dari pembelajaran tersebut, serta sarana penunjang kegiatan belajar mengajar. Dalam hal ini, keseluruhan faktor itu harus mendapat perhatian yang terpadu dan saling berkaitan dalam satu sama lain di aktivitas proses belajar mengajar tersebut. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Audia atas pembahasannya. Kemudian poin selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yang bernama Muhammad Yanfa. Waktu dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator. Di sini pengaruh kualitas pendidikan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu pendidikan berpengaruh dalam mempengaruhi kesenjangan dan dapat memberdayakan manusia untuk hidup lebih berkelanjutan dalam keadaan sehat. Dengan adanya pendidikan dinilai mampu menumbuhkan rasa toleransi dalam masyarakat dan membuat masyarakat lebih damai. Untuk meminimalisir dampak negatif yang timbul, salah satunya adalah melalui pendidikan yang berkualitas. Dengan pendidikan, dampak negatif yang timbul dari pembangunan seperti kesenjangan dapat diminimalisir dan bisa memberdayakan kehidupan masyarakat untuk bisa hidup lebih berkelanjutan dan sehat. Selain itu, pendidikan juga bisa meningkatkan rasa toleransi dalam masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang damai. Next. Kemudian, apa kontribusi yang akan diberikan ke depannya melalui pendidikan yang berkualitas? Pertama, jangkauan yang luas. Pendidikan pembangunan karakter bangsa Indonesia yang begitu luas akan lebih cepat karena sasaran lewat pendidikan formal yang memang tersedia di seluruh Indonesia dan setiap anak didik sekolah akan dapat terkenai program pendidikan karakter tersebut. Kemudian sekolah yang memiliki pendidik kompeten seperti guru yang relatif lebih kompeten untuk membantu peserta didik mendalami dan mempraktikkan karakter. Kemudian level perkembangan anak yang meningkat. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Yanfa atas pembahasannya. Poin selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yaitu Iqbal. Waktu dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Lalu, bagaimana sikap yang tepat dalam mendukung sistem pendidikan karakter anak? Hampir 18 bulan setelah sekolah di Indonesia
penyebaran COVID-19, UNICEF dan semua sekolah di negara ini untuk membuka kembali dengan aman. Penutupan sementara lembaga pendidikan sebagai upaya menahan penyebaran pandemi COVID-19 di seluruh dunia. Lalu, pada umumnya, siswa yang mendapat pendidikan karakter yang baik pada usia dini oleh orang tuanya ataupun dalam lingkungan keluarganya, maka anak itu bisa berkembang dengan baik. Adapun sebaliknya, yang pada masa usia dini tidak mendapat pengajaran karakter yang baik oleh orang tua ataupun dari lingkungan keluarganya, pada masa yang akan datang, anak itu tidak banyak mengalami hambatan dalam perkembangan. Melalui proses pendidikan, terutama pendidikan karakter seperti pendidikan formal yang diberikan di sekolah, siswa bisa dibantu untuk memahami nilai karakter yang baik dan bisa membantu mereka dalam membangun serta mendirikan karakter atau sikap itu yang akan memberikan pengaruh positif bagi kehidupan mereka ke depannya. Next. Next. Sudah. Kesimpulan. Pengaruh kualitas pendidikan terhadap kelayakan manusia untuk hidup lebih berkelanjutan dalam keadaan sehat. Untuk meminimalisir dampak negatif yang timbul, salah satunya ialah melalui pendidikan yang berkualitas. Melalui pendidikan juga dampak negatif yang akan timbul dari pembangunan seperti kesenjangan dapat diminimalisir dan bisa memberdayakan kehidupan masyarakat untuk bisa hidup lebih berkelanjutan dan sehat. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Iqbal atas pembahasannya. Oke, yang sebagaimana kita ketahui bahwa kualitas pendidikan itu juga termasuk poin penting yang masuk ke dalam SDG untuk mensejahterakan masyarakat internasional. Yang dimana setelah kita membahas mengenai pendidikan karakter Indonesia, itu juga termasuk poin penting dalam membangun perkembangan kualitas manusia untuk masa yang akan datang. Dengan demikian, poin-poin pembahasan mengenai kualitas pendidikan yang kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.